Oke, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat SIB Pekan, walaupun dimanapun Anda berada. Kami mengharapkan Anda semua berada dalam keadaan yang baik bersama dengan ahli keluarga di tempat masing-masing. Dan kita mohon kita semua panggil anak-anak kita yang lain untuk berkumpul bersama-sama, karena kita akan menjalankan ibadah kita secara online sebentar lagi. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan memimpin kita semua dalam doa pembukaan. Dan kita semua ada beberapa bahan doa yang perlu kita doakan, terutamanya kita doakan keadaan negara kita agar lebih ataupun cepat bebas daripada COVID-19 ini. Oke, mari kita semua berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di atas kebaikan, kemurahan-Mu, pimpinanmu lewat kehidupan kami. Dan hingga saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami diberi satu kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga kami ya Tuhan, untuk memuji, untuk mendengar, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan di atas nafas yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami akan gunakan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk memahami kebenaran akan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, sebelum kami memulakan ibadah kami ingin menyerahkan seluruh anak-anak kami yang akan mengambil bahagian pada hari ini ya Tuhan. Bila Tuhan Engkau akan memakai mereka seturut dengan kehendak-Mu, biarlah setiap peralatan, setiap persiapan yang mereka telah sediakan ya Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami semua akan diberkati lewat pelayanan mereka pada hari ini ya Bapa. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan memakai dia seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan berbicara lewat kebenaran firman yang akan disampaikan. Dan biarlah kami semua yang mendengar akan belajar. Kami akan dapat menerima setiap firman yang telah disampaikan. Dan biarlah firman itu akan tumbuh dan membesar di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ingin berdoa juga Tuhan buat setiap ahli keluarga, tidak kira dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau akan menjamah, Engkau akan menjangkau setiap ahli keluarga kami ya Bapa. Tidak kira dimanapun mereka berada ya Bapa, kami percaya Tuhan tangan-Mu yang tidak panjang, yang tidak kurang panjangnya itu ya Tuhan akan dapat menjangkau mereka ya Bapa. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap ahli keluarga yang berada di rumah pada masa ini telah pun bersedia, dan biarlah ya Tuhan kami semua diberi hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di saat pandemik ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa khusus buat keadaan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan negara kami dijauhkan, biarlah negeri kami dijauhkan daripada pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau mengetahui ya Tuhan, terdapat beberapa anggota, beberapa ahli keluarga kami ya Tuhan yang telah mendapat COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan melawat mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau pulihkan negara kami daripada COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami akan dapat kembali beribadah, kami akan dapat menjalani kehidupan kami seperti biasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang terjejas akibat COVID-19 ini ya Tuhan, agar mereka dapat dibantu ya Tuhan, agar mereka dipulihkan ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi perniagaan yang telah rosak ya Tuhan, biarlah Tuhan mereka diberi kekuatan, diberi kebijaksanaan untuk bangun semula ya Tuhan. Dan biarlah mereka percaya bahwa walaupun mereka mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka, bahwa mereka tetap percaya bahwa Tuhan sentiasa memerhatikan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa khusus buat setiap tangan-tangan anak-Mu yang akan memberi pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, lewat pemberian, sama ada pemberian mingguan, dan begitu juga dengan persepuluhan ya Tuhan. Engkau buka setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar terbuka untuk memberi untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan anak-Mu yang memberi pada hari ini ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah dalam pekerjaan mereka pada hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan, berkat akan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati frontliner yang bekerja
untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan. Bagi yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka daripada dijangkiti daripada penyakit ini ya Bapa. Kerana kami percaya kami mempunyai satu tabib yang ajaib, yaitu Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati seluruh perjalanan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami semua akan balik, biarlah kami semua akan mendapat berkat lewat kebenaran firman pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh perjalanan ibadah kami pada hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik, shalom sekali lagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita, baik yang sedang berada di rumah ataupun di mana-mana saja Anda berada. Tuhan menyertai kita semua. Nah, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita sehingga kan kita dipenuhi berkat yang berkelimpahan. Nah, walaupun kita dalam situasi yang sangat sukar bagi kita saat ini, namun kasih Tuhan, Roh Allah tetap diam dalam kita. Dan kita naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur. Dan sama-sama kita katakan, aku hendak bersyukur.
Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita teruskan pujian kita dengan lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oleh karena kasih-Nya, perlindungan-Nya buat kita, itulah Tuhan yang setia. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Dan kita menari bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Sesungguhnya Allah begitu baik buat kita.
Tidak pernah sekalipun Ia membiarkan kita takut, lemah, bahkan juga jatuh dalam hal-hal yang sukar. Namun Allah tetap peduli dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Selalu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri selama Sekali lagi kita katakan, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab
Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau mempedulikan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kepedulian Tuhan yang tidak pernah berkurang, melainkan selalu terbukti dalam segala keadaan dan keperluan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab kami dikasihi oleh Engkau. Walaupun terkadang bahkan sering kali terjadi di mana kasih kami kepada Tuhan pada waktu-waktu kami berada dalam kesulitan semakin berkurang-kurangan, karena kami lebih terfokus kepada masalah yang kami hadapi. Tetapi Engkau tidak pernah mengurangkan kasih-Mu kepada kami. Itu menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setiawan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun berada saat ini, kami mohon Engkau ya Tuhan menjamah hati kami, sehingga hati kami terarah kepada pemberitaan firman Tuhan. Kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, meyakini akan kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu lah yang akan menguatkan kami pada waktu kami berada dalam keadaan apa sekalipun. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing pada saat ini. Kita sudah berada di minggu yang kelima dalam bulan ini. Terlalu cepat berlalu. Itu menunjukkan bahwa waktu tidak dapat menunggu kita. Dan di dalam keadaan waktu yang tidak menunggu kita, kita harus menanggapinya dengan mata rohani, dengan pemikiran dan hikmat yang daripada Tuhan untuk menanggapi bahwa kita sudah bukan berada dalam keadaan di mana kita perlu santai-santai, melainkan kita harus menggunakan seluruh waktu ini untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pada hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk membaca dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya meyakini bahwa ayat ini merupakan ayat yang selalu menjadi ayat hafalan bagi setiap orang. Demikian kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini dengan tema Allah peduli. Saya ingin memulakan perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pertanyaan kepada setiap kita. Berapa ramai di antara kita yang tidak pernah mengalami kesusahan?
sejak kita menjadi orang yang dapat memiliki pengetahuan atau orang yang punya kesadaran mengenai dengan apa artinya kesusahan. Di dalam kesusahan, berapa ramai di antara kita yang mendapat pertolongan pada waktu kita mengharapkan atau memohon pertolongan dari sesiapa saja yang kita pikir dan kita anggap dapat memberikan pertolongan kepada kita. Nah, bagaimana pengalaman kita masing-masing? Apakah kita pada waktu kita meminta pertolongan dan berharap sungguh pertolongan yang kita harapkan itu terjadi sebagaimana keadaan yang kita hadapi pada waktu itu? Biasanya pada waktu di dalam keadaan yang sukar dan memerlukan pertolongan dari orang yang kita harapkan untuk menolong kita, biasanya orang terlalu sulit untuk mempedulikan, bahkan terlalu sulit untuk memberikan pertolongan kepada orang yang susah atau kepada orang yang meminta pertolongan. Seboleh-bolehnya orang yang meminta pertolongan itu dihindari oleh orang yang mendengar, mengetahui dari orang yang memohon pertolongan. Namun ada satu pribadi yang tidak sama seperti manusia yang pada waktu memohon pertolongan tetap memberikan pertolongan. Dia tidak sama seperti manusia. Tidak lain tidak bukan ialah Allah yang menjadi sahabat bagi umatnya, baik di dalam kesukaran maupun di dalam waktu yang senang. Allah begitu mengasihi umatnya, dan itu nyata melalui kesetiaan, keadilan, dan kepeduliannya. Demikianlah Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berdasarkan dengan teks yang sudah kita baca sebentar tadi, dua bukti yang menyatakan tentang kepedulian Allah terhadap umatnya. Yang pertama yaitu Allah menaruhkan keyakinan dalam diri umatnya. Ayat Allah menaruhkan itu berbicara tentang tindakan Allah secara pribadi, di mana bentuk tindakan Allah yang dia lakukan secara pribadi yaitu dengan menaruhkan, meletakkan tindakan yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak ada di dalam diri umat Tuhan, dialah yang mengadakannya, dia yang menyebabkannya ada, walaupun sebelumnya itu tidak ada. Di mana apa yang dia lakukan ialah menaruhkan, meletakkan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yakni tidak lain tidak bukan yaitu keyakinan. Di dalam teks yang sudah kita baca sebentar tadi dikatakan kita tahu, ungkapan kita tahu memberikan makna tersirat tentang suatu keyakinan atau kepastian. Itu semuanya berhubungan atau menekankan tentang iman percaya. Kepada orang-orang yang beriman akan kelihatan ciri-ciri dalam diri seseorang yang beriman, yaitu nampak dari sikap mereka. Mari kita perhatikan berdasarkan dengan teks ini, dikatakan kita tahu sebenarnya tersirat dua kumpulan orang, yaitu orang yang memiliki keyakinan dan orang yang tidak punya keyakinan. Kedua kumpulan ini maupun kelompok ini berbicara tentang sikap mereka. Nampak dari sikap mereka masing-masing, di mana orang yang punya keyakinan, dia pasti akan berkata seandainya ditanya atau diajukan soalan, sesuatu pertanyaan yang
memerlukan jawaban tentang kepastian. Orang yang beriman dia pasti akan mengatakan, ya, saya tahu, saya yakin, dan saya sangat pasti. Tetapi orang yang tidak punya iman atau tidak punya pengetahuan, dia pasti akan mengatakan tidak pasti, kurang pasti, mungkin, bahkan yang lebih parah ialah tidak tahu. Nah, ini merupakan gambaran tentang dua kelompok bagi orang-orang yang belum punya keyakinan di dalam diri, di mana gambaran tentang orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, dia punya keyakinan, dan keyakinan itu nampak dari sikapnya secara pribadi, di mana dia punya sikap optimis, terutama dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dia tetap memperlihatkan sikap optimisnya, karena dia punya pemikiran yang positif, punya pemikiran yang optimis. Di dalam keadaan dia tidak mengalami apa-apa yang dia harapkan, termasuklah pertolongan pada waktu dia berhadapan dengan suatu krisis, dia tidak akan mudah lemah, dia tidak akan terlalu cepat untuk melatah, terlalu cepat untuk menggerutu, terlalu cepat untuk mempersalah. Sesiapapun termasuklah Allah, dia tidak akan mempersalahkan, dia tidak akan cepat menggerutu, dia tidak akan cepat lemah. Ayat ini sebenarnya dilatar belakangi dengan orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Perhatikan baik-baik dalam ayat ke-22, 23 dan 25. Dalam ayat yang ke-22 di sana disebutkan, saya membacakannya demikian. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam ayat ini pun disebutkan sebab kita tahu, ternyata pengetahuan yang berbentuk keyakinan mengenai dengan keadaan manusia, yaitu sedang dalam pergumulan yang berat. Disebutkan di sana, dikatakan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu gambaran tentang penderitaan, pergumulan, beban berat yang sedang dialami, sedang ditanggung oleh orang-orang yang berhadapan dengan penderitaan dan masalah yang cukup menekan hati dan pemikiran dan seluruh keberadaan hidup, sangat mempengaruhi emosi, bahkan turut berpengaruh kepada tindakan dari orang-orang yang sedang berhadapan dengan masalah. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seseorang yang punya iman, yang sungguh yakin kepada Tuhan, dia akan menunjukkan sikap optimisnya. Pada waktu dia dalam keadaan yang sukar sekalipun, dia tidak akan cepat mengalah, melainkan dia akan menunggu pernyataan pertolongan Tuhan, karena dia yakin terhadap Tuhan. Kenapa? Sebab dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu dia berhadapan dengan masalah, dia punya keyakinan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Ini membicarakan tentang keyakinan seseorang yang beriman itu. Sebenarnya dia tidak hidup di dalam kekuatannya sendiri, dia tidak menghadapi pengalaman-pengalaman yang berat,
pergumulan-pergumulan yang dia lalui dengan kekuatannya sendiri, melainkan dia menghadapinya dengan kekuatan di dalam Tuhan, oleh Tuhan, sehingga dia mampu untuk tetap berdiri teguh di dalam pengalaman-pengalaman yang sukar, sebab dirinya terikat kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu menjadi keyakinan kepada dia. Ingatlah saudara, keyakinan itu meskipun kita perlu ada keyakinan, tapi tidak dengan bersandar kepada diri kita sendiri, melainkan ada Tuhan yang perlu kita yakini, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi bersandar pada kekuatan kita. Sekalipun kita yakin terhadap diri kita, tetapi kalau tidak terikat kepada Tuhan, maka keyakinan kita terhadap diri kita sendiri itu akan berakhir nanti. Sebab kekuatan yang ada dalam diri kita secara manusia tidak mampu untuk membawa kita untuk keluar, untuk lepas daripada pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab itu pada waktu kita yakin terhadap pertolongan Tuhan, pada waktu-waktu kita berhadapan dengan masalah, janganlah kita yakin dengan kemanusiaan kita, melainkan yakinlah kepada Tuhan. Maka kita akan dapat berhadapan atau dapat melalui semua keadaan-keadaan yang sulit secara manusiawi. Itu bersumber daripada kita punya hubungan yang baik secara pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu berbicara tentang hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, hubungan yang terlalu pribadi dengan Tuhan. Oleh karena hubungan yang terlalu pribadi, yang terlalu dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, walau apapun masalah, seberat bagaimanapun masalah, sebesar bagaimanapun pergumulan yang kita lalui, sebanyak apapun yang kita hadapi, kita tetap dapat menghadapinya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebab semuanya itu ditangani oleh Tuhan pada ketika kita memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang oleh penyerahan itu membuatkan kita boleh bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Penderitaan itu tidak akan melemahkan kita, sekalipun sangat menyakitkan, tetapi itu pun tidak akan mengalahkan kita, sebab kita punya pegangan yang begitu kuat. Kita punya keyakinan yang sangat kuat di dalam Tuhan. Pada ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melepaskan kita. Dia pegang erat tangan kita, dia tetap merangkul kita. Pada waktu-waktu kita berhadapan dengan kesukaran, pada waktu-waktu kita sudah hampir-hampir jatuh, sudah hampir-hampir dalam keadaan yang berputus asa, Tuhan merangkul kita. Seperti kata Rasul Paulus, terjatuh tapi tidak tergeletak. Walaupun dihempas tapi tidak binasa. Itu menekankan tentang keyakinan yang terlalu kuat kepada Tuhan. Nah, semuanya itu terjadi karena tindakan Allah yang menaruhkan keyakinan di dalam diri kita. Satu inisiatif yang Allah lakukan secara pribadi supaya jangan sampai umatnya yang percaya, beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh akan berakhir dengan tindakan untuk meninggalkan dia, melainkan dalam perjalanan hidup yang sangat sukar sekalipun, oleh karena Tuhan yang melakukannya, menaruhkan dalam hati setiap umatnya, maka tidak akan membuatkan seseorang itu meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, bukti yang kedua tentang kepedulian Allah ialah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-28 ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perkataan bahwa ini sebenarnya merupakan satu penegasan yang terikat
terikat di dalam dirinya Allah, di mana apa yang mengikat diri Allah itulah membuatkan Allah turut bekerja. Kenapa mengikat diri Allah? Sebab itu merupakan satu kebenaran yang tidak dapat dikurangkan, tidak dapat berkurang dalam diri Allah dalam hal kepeduliannya. Allah turut bekerja. Perkataan turut itu sebenarnya membicarakan tentang Allah tidak membiarkan, tidak lepas tangan. Dia tidak membiarkan umatnya bersendirian, tidak membiarkan umatnya menanggung penderitaan atau beban berat, apa juga masalah pergumulan yang dihadapi oleh umatnya. Allah tidak membiarkan, menyatakan tentang kepedulian Allah yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa pada ketika kita berhadapan dengan apapun masalah, sebesar apapun masalah, sebanyak mana masalah, beban berat yang kita hadapi, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di mana ada penyerahan secara total, Allah turut bekerja. Dia tidak akan membiarkan, karena Dia tahu kekuatan kita. Seperti kata firman Tuhan, Dia tahu kekuatan kita, sejauh mana kemampuan kita, sehingga Dia tidak akan membiarkan ujian atau pencobaan yang datang itu melampaui kekuatan manusiawi kita. Allah turut bekerja. Perkataan bekerja di sana itu berbicara tentang kepribadian Allah yang bekerja secara aktif. Oleh karena Allah itu merupakan Allah yang punya kepribadian secara aktif, yang tidak berhenti, yang tidak pernah berubah, maka Dia merupakan pribadi atau teladan yang sungguh sempurna, wajar menjadi pribadi yang diteladani oleh setiap orang yang beriman kepadanya. Bekerja itu menyatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah lalai, dan alpa, bahkan Allah tidak pernah bercuti. Menyatakan tentang kemampuan Allah secara luar biasa yang tidak akan dapat ditandingi oleh sesiapapun, karena Dia adalah pencipta, Dia yang berdaulat, Dia berkuasa atas seluruh umat ciptaannya. Apa saja yang ada di bawah kolong langit ini merupakan ciptaannya, maka tidak ada sesiapapun yang mampu untuk menandingi Allah. Itu sebabnya Dia tidak pernah bercuti, Dia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita harus mempunyai satu tanggapan yang benar mengenai dengan kepribadian Allah yang aktif ini. Dia tidak pernah berhenti untuk memperhatikan, Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik kepada umatnya. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah alpa. Mengingatkan kepada kita kalau sedemikianlah pribadinya Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai, tidak pernah alpa, apalagi bercuti. Mengingatkan kepada kita bahwa kita seharusnya menjadi umat Tuhan yang aktif. Tentu Allah merasa sedih dengan keadaan umatnya yang punya keadaan di mana on off, yang selalu disebutkan atau dikaitkan dengan kalau mendung awan atau keadaan awan itu mendung. Terkadang umat Tuhan pun ada keadaan mendung imannya,
terkadang ada keadaan-keadaan pasang surut iman orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi seperti itu. Sekalipun pada kenyataannya kita sebagai manusia yang memang ada kelemahan, tapi kita tidak boleh membiarkan kelemahan itu untuk memanipulasi kita. Kita tidak boleh membiarkan kelemahan itu mengalahkan kita, melainkan kita harus gagahi dengan kekuatan daripada Tuhan, mengingat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah berhenti, Dia aktif selalu. Nah, kalau demikian, dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita sudah lalai, kita sudah alpa, mungkin juga sudah bercuti. Maka kita harus kembalikan lagi sebagai satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai kepribadian Tuhan. Berapa ramai di antara kita yang sudah lama bercuti dari membaca Alkitab? Berapa ramai di antara kita yang sudah mengurangkan atau bercuti, terkadang bercuti, selalu bercuti, punya persekutuan dengan Tuhan? Kita seharusnya memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau Allah saja tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai, tidak pernah alpa, maka kita pun seharusnya sedemikian. Jangan pernah berhenti untuk buat persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mau mengadakan pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu melalui Alkitab, melalui doa kita. Dalam keadaan kita yang sekarang ini, di mana pandemik menjadi salah satu penghalang kepada umat Tuhan untuk mengadakan pertemuan ibadah yang biasa dilakukan. Tidak seharusnya, tidak sepatutnya pandemik ini mengalahkan kita, mengurung kita untuk tetap mengadakan persekutuan, setidak-tidaknya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, sementara ada kesempatan atau ruang yang diberikan dalam skala yang kecil, diperbolehkan untuk mengadakan persekutuan seumpamanya, maka kita harus meninggalkan zona selesa kita pada waktu-waktu kita tidak lagi diperbolehkan untuk mengadakan persekutuan seperti waktu ini, berhubung dengan perintah kawalan pergerakan. Kita tetap patuhinya, tetapi setelah itu nanti ada kelonggaran, kita tidak boleh terus-menerus tinggal diam. Kita harus bergerak di dalam hikmat yang Tuhan berikan pada waktu ini, apalagi nanti setelah diberikan kelonggaran, kita harus bergerak cergas, lebih cergas daripada sebelum ini. Kita tidak boleh membiarkan keadaan ini membelenggu. Kita tidak boleh membiarkan keadaan ini membuatkan kita mati duduk. Kita harus bergerak secara aktif. Kita punya pikiran yang Allah berikan, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, maka kita gunakan otak kita untuk berpikir secara ligat supaya boleh mendatangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita secara rohani. Jadi ingatlah bahwa apabila kita memiliki hidup rohani secara aktif, maka hal-hal yang lain itu tidak akan kita lupakan, tidak kita lalaikan. Sebagai contoh, disebabkan dengan perintah kawalan pergerakan, di mana sebelumnya kalau kita beribadah di gereja, maka kita memberikan uang persembahan, uang persepuluhan. Tetapi dari apa yang
saya ketahui dalam beberapa waktu dari tahun yang lepas, ternyata bahwa perolehan gereja itu semakin menurun. Tentu itu berhubung kait dengan pekerjaan, tetapi tidak kurang juga ada hubung kaitnya dengan kecenderungan untuk lalai, alpa, atau sengaja untuk tidak memberikan uang persembahan, uang persepuluhan. Tapi tidak semuanya begitu, dan syukur kalau ada umat Tuhan yang tetap konsisten untuk memberikan uang persembahan, memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, karena menyadari kalau semuanya itu merupakan satu ekspresi dalam bentuk tindakan dari ketidakalpaan, dari kesadaran bahwa tidak harus berhenti untuk melakukan seperti mana Allah tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dalam segala sesuatu itu membicarakan atau menekankan, memberikan pengertian bahwa Allah hadir dan peduli dalam semua keadaan atau peristiwa hidup manusia sebagai pernyataan keadilannya. Berarti Allah itu tidak pernah terbatas, tidak pernah terhalang dengan apapun keadaan, tempat, dan waktu. Ketika umatnya berhadapan dengan masalah, Allah tetap mempedulikannya. Mata Allah itu tetap tersorot memandang. Matanya tidak tertutup, matanya tidak terlelap. Mata Tuhan tetap tersorot ke bawah kolong langit ini sebagai suatu pernyataan bahwa Dia peduli kepada umatnya. Di dalam kesukaran-kesukaran yang dilalui oleh umatnya, Allah hadir dalam kesukaran umatnya. Itu pun dinyatakan di sana bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia, sebagai satu pernyataan tentang keadilannya pribadi Allah, di mana Dia tetap hadir secara umum dalam semua peristiwa yang berlaku di bumi ini, tetapi Allah menyatakan pertolongannya secara khusus kepada umat Dia yang mengasihi Dia. Jadi kehadiran Allah itu dalam bentuk umum juga dalam bentuk khusus. Khusus kepada semua orang yang mengasihi Dia. Kehadiran Allah di dalam waktu-waktu umatnya menghadapi kesukaran itu menyatakan tentang pertolongannya dari sudut hati pemikiran. Hati menjadi senang, pemikiran menjadi tenang. Itu adalah bentuk kehadirannya Tuhan. Seperti mana Allah berfirman dalam Alkitab bahwa Allah mengutus Roh Kudus menjadi penolong, penghibur kepada umatnya. Itulah bentuk kehadiran Allah, di mana Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang yang mengasihi Dia. Allah hadir dalam semua peristiwa. Dia tetap menjadi Tuhan atas persoalanmu. Dia tetap menjadi Tuhan atas segala masalahmu. Entah masalah pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Tuhan tetap hadir di sana. Dia menjadi Tuhan atas segala sesuatu, keadaan, dalam semua peristiwa hidup kita, sebagai satu pernyataan keadilannya. Jadi kalau demikian, yang harus ada pada kita ialah jangan ada keraguan-raguan dalam diri kita, karena pada waktu kita meragukan akan pertolongan Tuhan, itu sebenarnya membatasi akan pertolongan Tuhan, itu sebenarnya sedang menghalang akan pekerjaan Tuhan, karena di dalam hatimu telah merosakkan ruang bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongan, untuk menyatakan kasih, kuasa, dan mukjizatnya. Semua keadaan maupun peristiwa Allah izinkan berlaku dalam hidup umatnya untuk kebaikan mereka, yaitu menjadi serupa dengan Kristus
dalam karakternya itu sebenarnya berbicara tentang pembentukan Allah. Pembentukan Allah dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau dipikirkan secara manusiawi kita, itu sangat tidak adil, sangat tidak baik. Kenapa Allah tidak tolong saja kalau memang Dia menolong? Kalau Dia membentuk, kenapa Dia tidak terus bentuk seperti yang Dia inginkan? Ingat saudara, bahwa kita diciptakan menjadi makhluk sosial, di mana kita diberikan kebebasan menanggapi sesuatu yang ada di persekitaran kita, tetapi penanggapan kita atau sikap kita dalam menanggapi itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan, yakni sikap negatif menanggapi apa yang ada di persekitaran kita, yang kita anggap tidak baik. Pembentukan Allah dalam diri setiap umat manusia ialah supaya karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus. Jadi apa-apa saja yang mungkin kita anggap masalah atau beban hidup, jangan kita terlalu cepat untuk mempersalahkan Allah. Pembentukan yang Tuhan lakukan dalam hidup umatnya yang beriman kepadanya, itu mengingatkan kepada kita tentang pribadi Ayub. Ayub yang kita kenal menurut dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang sangat kaya di tanah Uz. Dia sangat kaya, tapi kemudian dia menjadi orang yang sangat papa kedana karena semua hartanya itu telah hilang. Berhubung dengan kejahatan iblis yang diizinkan oleh Allah. Tapi kemudian Alkitab melaporkan bahwa dia menjadi makmur semula, karena tentu itu merupakan pertolongan Tuhan. Tetapi dalam sisi yang lain, itu berhubungan dengan dia telah berhasil melalui satu pembentukan Tuhan, sehingga dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, pada waktu kita berhadapan dengan masalah seperti Ayub, kita diperingatkan bahwa kita tidak boleh lepas dari mengakui akan kedaulatannya Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Termasuklah kita mengistiharkan kedaulatan Tuhan. Kalau kita sedang berhadapan dengan sakit penyakit, kita sedang berhadapan dengan masalah beban berat yang mungkin kita sudah tidak boleh tanggung, tetapi dengarkan baik-baik bahwa kita harus duduk diam di kaki Tuhan untuk mohon pertolongan daripadanya, supaya pada waktu Tuhan mendengar, pada waktu Tuhan melihat apa yang engkau lakukan, Dia menanggapi dan Dia melakukannya untuk kita. Betapa baiknya Tuhan, karena Dia membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dia tidak menginginkan kita dibentuk oleh dunia, tapi kita dibentuk olehnya menjadi serupa dengan dirinya. Allah izinkan keadaan-keadaan atau peristiwa yang kurang menyenangkan sebagai alat pengukur seberapa benarkah umatnya mengasihi Yesus Kristus. Berarti apa saja yang ada di persekitaran kita, Tuhan izinkan itu sebagai satu alat pengukur. Benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus? Perkataan Yesus Kristus ini sebenarnya terdiri dari dua gabungan. Yesus itu berbicara tentang kemanusiaan, Kristus itu berbicara tentang keilahian. Jadi kalau Yesus yang merupakan manusia yang telah turun ke dalam dunia ini, Dia pun diizinkan oleh Allah Bapa untuk mengalami berbagai masalah yang ada di dunia ini, sehingga pada satu ketika Dia dimuliakan kembali. Gambaran di sini ialah Yesus saja yang merupakan anak Allah, Dia sanggup untuk melewati semuanya itu. Yesus yang merupakan manusia 100%, Dia melewati semua itu di bumi ini pada satu waktu dahulu. Sama seperti kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita
harus meneladani akan pribadi Yesus, supaya nantinya kemuliaan yang kita terima itu merupakan satu sukacita yang besar di surga, yakni Allah Bapa. Yesus Kristus merupakan teladan yang sempurna dari kemanusiaannya dan di dalam keilahiannya. Dari dua bukti tentang kepedulian Allah bagi umatnya, maka ada beberapa penegasan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, bukan karena keyakinan kita semata, tapi karena Tuhan yang menaruhkan dalam kita. Itu adalah anugerahnya Tuhan. Jadi kalau kita dapat melewati semua, itu pun jangan kita sombongkan diri. Kita tidak ada hak untuk menyombongkan diri, karena kalau kita mampu melewati semua keadaan, itu adalah bersumber daripada Tuhan yang memperkenankan kita untuk melewati semuanya, yang turut memberikan kekuatan kepada kita. Allah bekerja secara aktif. Dia tidak pernah berhenti, tidak lalai dan alpa akan janji pertolongannya kepada umatnya. Dia tidak pernah berubah. Kalau demikian, itu memperingatkan kepada kita, walau apapun keadaan yang kita hadapi, jangan pernah berubah, sebab Allah tidak pernah berubah. Walau apapun yang kita hadapi, jangan pernah mengubah akan pendirian kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, sebab lambat atau cepat pertolongan Tuhan itu pasti kepada setiap orang yang berharap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Allah bekerja dalam semua keadaan dan peristiwa hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, maka janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena itu menyatakan tentang siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Kebenaran tentang kepribadian Allah, yaitu Dia tidak meninggalkan kita, tapi selalu mempedulikan kita. Sementara manusia itu selalu meninggalkan Tuhan pada waktu-waktu di mana dia berhadapan dengan masalah atau dalam keadaan yang senang. Itu merupakan keadaan yang tidak dapat dibantahkan di dalam diri manusia. Mari jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketahuilah bahwa Allah sangat pedulikanmu, sebab engkau adalah biji matanya. Betapa luar biasanya, betapa istimewanya kita. Kita dianggap seperti biji matanya Allah, sehingga Dia tetap pedulikan kita. Hanya saja kita terkadang lupa bahwa kita ini adalah biji matanya Allah, sehingga kita bertindak untuk meninggalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa Allah sungguh pedulikan kita sejak kita lahir dalam dunia ini sampai kita kembali kepada Dia yang adalah pencipta, pemilik tunggal atas hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kiranya itu menguatkan, memperingatkan, mempertajam, memperlengkapi kita semua mengenai dengan kebenaran yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan serta kemurahan-Mu. Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Engkau mempedulikan hidup kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu yang tidak pernah Engkau biarkan, tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu ada dalam segala keadaan, waktu, tempat, terbukti dalam semua keadaan, tempat, waktu. Karena Engkau tidak dapat membatasi diri-Mu sendiri. Sebagai satu pernyataan
bahwa Engkau tidak dapat melupakan umat-Mu, karena mereka adalah biji mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa fokus kami adalah Tuhan, bukan masalah. Masalah harus kami lihat sebagai satu batu loncatan untuk pembentukan Tuhan, dan kami harus menyelesaikan masalah, bukan menjadikan kelemahan kepada kami. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati mereka di dalam apapun pergumulan hidup, di mana setiap yang mereka lalui tentu menjadi satu beban yang berat, tetapi Engkau mengetahui sejauh mana kemampuan mereka untuk mengangkat beban berat yang ada. Engkau turun tangannya Tuhan, supaya mereka pun dapat melewati keadaan itu, memberikan penghiburan kepada umat-Mu yang dalam kesukaran, membawa mereka untuk terus berharap kepada-Mu, memimpin mereka untuk terus tetap teguh tinggal di dalam Engkau. Pada surga Engkau berkati setiap mereka yang mungkin bermasalah kesehatan, pekerjaan, keluarga, di dalam apapun yang mereka sedang hadapi ketika ini. Biarlah kiranya Engkaulah yang memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Dengan kekuatan, beserta dengan penghiburan, pengharapan, sukacita yang selalu memenuhi hati dan pikiran mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, menguatkan kami, menghiburkan kami. Pada kesempatan ini hamba-Mu juga berdoa, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, di mana kami akan memberikan uang persembahan. Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan, yang mempersiapkan diri mereka untuk memberikan uang persembahan. Sungguh menyadari kalau memberikan uang persembahan bukan disebabkan Tuhan kekurangan, melainkan sebagai satu pengucapan syukur dan ekspresi akan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberkati, dan Tuhan terus memberkati secara berlimpah-limpah, lebih dari cukup dari apa yang kami perlukan. Maka demikianlah ekspresi dari setiap umat Tuhan yang memberi, maka diberkatilah mereka beratus kali lipat ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak yang bersekolah, Engkau berkati pekerjaan mereka. Mereka yang terhalang untuk bersekolah disebabkan oleh pandemik, Tuhan berkati upaya mereka untuk mengikuti kelas secara online, supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran secara online, walaupun secara terbatas, sederhana, tapi mereka tetap dapat mengikutinya dengan baik. Engkau berikan hikmat kepada mereka. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang bekerja. Dilindungilah mereka ya Tuhan daripada apapun yang membahayakan, melalui persekitaran yang ada yang tidak dapat dikenal pasti. Lindungi mereka daripada wabak yang sedang menular pada ketika ini. Berkati mereka dengan hati yang bersukacita untuk bekerja, sebab pekerjaan itu merupakan berkat-Mu. Engkau berkati keluarga-keluarga yang sedang berhadapan dengan masalah-masalah. Tuhanlah yang akan memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut. Engkau berkati yang bekerja, berusaha sendiri, supaya mereka pun berhasil karena pemberkatan Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak yang masih bersekolah di peringkat rendah, supaya mereka pun dapat menikmati pembelajaran secara baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-berkat secara umum, secara khusus yang hamba-Mu sempat sebut maupun tidak sempat sebut, semuanya itu diberikan kepada umat-Mu ya Tuhan, karena itu merupakan janji-Mu kepada anak-anak-Mu yang mengasihi dan berharap kepada perjanjian-Mu. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini, apapun yang mereka perbuat, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu.